Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sejawat semua saudara-saudara saya di Rumah Sakit Persahabatan. Terima kasih bagi yang hadir di webinar kami kali ini. Saya diminta oleh panitia untuk membawakan tentang teknik tengkurap di saat lagi masa-masa isoman ini. Orang pasti pengen tahu apa sih tengkurap lagi booming. Kami sudah mengerjakan 1 tahun terakhir untuk COVID, tapi teknik ini juga sudah teknik yang lama karena digunakan untuk eh, pasien-pasien yang gangguan respirasi akut di ICU biasanya kami kerjakan. Kemudian kami diminta juga untuk membawakan tentang cara praktis mengukur kadar oksigen seperti tadi sudah Dokter Aya katakan di awal. Jadi CV saya sudah dibacakan oleh Dokter Eri, terima kasih. Sebagai objektifnya saya menceritakan tentang 2 hal tadi, gimana tengkurap bisa naikin oksigenasi, bagaimana cara praktisnya pada pasien COVID-19. Karena pasien COVID itu paru-parunya yang terdampak itu susah ngembang. Jadi dia tarik nafasnya itu ngembang parunya nggak bagus, kehambat. Kami kenal di medis sebagai restriksi, susah mekar parunya. Sehingga oksigenasi atau pertukaran gas lemas sama oksigen ke dalam paru-paru juga terganggu. Untuk bernafas, kita harus mengenal dulu otot paling utama yang kita pakai itu yang namanya diafragma. Mungkin kalau yang pernah baca gitu ya selama pandemi mungkin banyak tentang pernafasan dan lain-lain. Ini otot utama. Ini kalau dilepas dari badan itu bentuknya seperti parasut. Dia sekitar di daerah pinggang atas. Dia ada di titik tengah dari panjang tubuh manusia. Jadi kalau diafragmanya nggak kuat, pinggangnya juga akan sakit karena dia nempel di daerah punggung tengah. Bisa ada nyeri juga sampai ke belikat gitu. Nah, dia menyokong postur, artinya dia juga membantu otot-otot pinggang dan punggung untuk menegakkan badan kita karena kita manusia yang berdiri tegak. Kalau ada masalah sebelum COVID dengan pinggang atau belikat, itu jangan ditanya sakitnya. Seseknya juga jadi bertambah karena si diafragma ini disuruh milih mau napas atau mau megangin punggung. Jadi akan lebih banyak lagi kelelahan yang muncul karena usaha nafasnya jadi lebih berat. Ini kalibrasi postur, maksud saya begini, kita bernafas tidak hanya melatih paru-paru. Kenapa tengkurap itu penting juga? Parkirnya yang benar tengkurapnya, nggak asal tengkurapin aja. Manusia bukan boneka, jadi ada kelenturan dari setiap sendinya. Postur atau badan kita. Meskipun masalahnya di paru-paru, kalau bahunya kaku, pinggulnya kaku, ada masalah-masalah lain di bagian badan yang masih nempel dalam orang yang sama, itu akan mengganggu. Mengganggu saat tarik nafas, mengganggu saat buang nafas, dan mengganggu korelasi atau hubungan antar badan. Otomatis kita aja ingat, kalau lutut sakit pasti jalannya akan pincang. Kalau pincang berarti kan gerakannya miring-miring, jadi nggak akan imbang untuk nafasnya. Bagaimana mau mengisi tangki kalau tangkinya goyang-goyang tidak stabil gitu. Otot nafas tadi yang saya bicarakan, waktu tarik nafas, otot yang paling besar yang tadi kayak kubah namanya diafragma. Ada juga otot-otot lain supaya rongga dada ini mekar gitu. Saat dia mekar, udara kesedot kayak vacuum cleaner masuk ke dalam dengan banyak. Setelah itu dia seperti kita tiup balon. Waktu setelah maksimal ketiup dia akan ngempes secara recoil atau otomatis gitu. Kalau terjadi yang baik, tapi kalau ada masalah, ngembangnya sulit, recoil-nya pun sulit. Itu kalau ada gangguan di balonnya itu. Ini gerakan otot yang saya infokan tadi. Oleh karena itu kok yang sakit paru-paru, leherku sakit, nafasku sesek. Jadi kalau otot leher kaku, otot belikat, punggung belakang, pinggang kaku, nafas juga terganggu. Nanti yang dikatakan tadi oleh Dokter Ayah, saturasi oksigen, gambaran berapa oksigennya juga akan turun. Kecekek kok kita. Bagaimana mau oksigenasi baik, kalau lehernya dicekek sama ototnya sendiri? Pasti ada yang megang tuh lehernya kok kaku. Kadang kalau sudah makin berat, tunduk pun terasa sakit, menelan pun sakit. Texting neck di era pandemi banyak yang mager, mungkin banyak baca, lihat, banyak nonton gitu ya. Jadi kepala maju ke depan, forward neck atau kepalanya kayak jatuh gitu. Nah, itu capek banget otot leher meganginnya. Mengganggu pernafasan? Iya. Pernafasan tidak tidak hanya ke depan ke belakang tapi juga ke atas ke bawah. Sehingga gerakan yang ke atas ke bawah akan terganggu. Penting ini dilemesin, direlaksasi, di stretching penting gitu. Tengkurap ini yang inti yang mau saya katakan. Kenapa sih ini booming ya? Karena oksigen itu maunya di sisi atas atau udara ya, maunya kan di atas. Dia kalau kita lihat
akuarium atau kita bawa balon bawa kantong air, kalau kita beli ikan itu kan udaranya di atas gitu. Berat molekul air lebih tinggi jadi dia ada di bawah, kemudian dia terpisah. Kemudian saat kita tengkurap, semua udaranya ada di atas. Jadi dia akan dengan mekanika tersebut dia akan memekarkan balon-balon udara di saluran nafas yang kami sebut di kedokteran sebagai alveol, kantung-kantung udara. Di atas dia akan mekar sama gitu. Kalau ada orang, aduh saya nggak tahan tengkurap, itu karena tengkurapnya Anda itu memekarkan paru-paru Anda sendiri. Kenapa? Setelah COVID nanti kalau ini sudah terlewati ada PR baru. Namanya habis luka itu akan ada jaringan parut. Kemungkinan parunya tambah mengkeret gitu. Nah, kalau Anda nggak mekarkan dari sekarang, ya terlambat kalau nanti sudah terlanjur mengkeret itu lebih sulit lagi mekarin. Seperti waktu kecil masih elastisitas masih bagus gitu. Kalau tidak terdampak COVID masih elastisitasnya bagus. Kita waktu kecil bisa cium lutut dengan mudah. Sekarang coba kaku kan karena otot pinggangnya kaku, otot pahanya kaku gitu. Sama kalau dari sejak kita terdampak dia tidak memelarkan otot kantong-kantong udaranya, nanti kalau sudah mengkeret sulit. Cara satu-satunya melarin atau latihan nafas secara mager, nggak banyak aktivitas itu hanya tengkurap. Karena pakai mekanika gitu. Kemudian tulang punggung yang ada di sisi atas itu satu tulang dengan 33 ruas. Dia fleksibel. Jadi mungkin yang ada gangguan di tulang punggung juga nggak akan nyaman. Jadi usahakan tengkurapnya yang nyaman. Gimana caranya? Posturnya harus seperti waktu berdiri dengan nyaman. Diganjal bantal di pinggul supaya diafragma nggak ketekan. Kalau dilihat iga terakhir kita disitulah kira-kira letak diafragma bergerak atas bawah. Jadi ditaruhnya di pinggul, kemudian di leher ditaruh selimut supaya nyaman. Karena setiap orang posturnya berbeda, supaya bisa miring ke kiri, miring ke kanan, atau ke depan. Cari nyamannya. Kalau otot lehernya nggak nyaman, badan kita ini cerdas kok. Kita punya somatic memory atau kecerdasan badan yang mengetahui kalau aku nih nyaman. Kalau mau lihat nyamannya gimana, fitrahnya tubuh tuh lihat bayi atau anak-anak tidur. Nyaman tidurnya. Dia miring dengan caranya yang nyaman. Dia tengkurap dengan caranya yang nyaman. Karena gifted Tuhan sudah berikan pada kita cara nyaman untuk beristirahat. Cuma mungkin kita aja suka menolak fitrahnya. Betul-betul saatnya ngantuk ya harus istirahat. Modified prone itu bagaimana? Ini tengkurap yang dimodifikasi. Kalau memang susah untuk tengkurap, mungkin rasanya nggak ngap dong, nggak tahan juga ya modifikasi lah. Kayak peluk guling itu, miring gitu. Atau diganjal beberapa bantal, boleh gitu. Karena beberapa posisi seperti hamil yang besar atau mungkin orang-orang yang perutnya besar itu susah untuk tengkurap, boleh. Kalau ada bantal yang cukup untuk mengganjal, untuk yang tidak hamil besar boleh. Tapi kalau tidak cukup miring bergantian ke kanan dan ke kiri gitu, silahkan gitu. Karena memang yang kita inginkan adalah mekarnya balon-balon udara yang lebih banyak. Jumlah itu didapati pada waktu tengkurap, miring kanan atau miring kiri. Terbaik adalah posisi tengkurap murni. Tengkurap kita sebut juga lung recruitment, artinya balon-balon udara yang kita kerahkan untuk mengambil oksigen sama membuang zat lemas lebih banyak. Jadi ini yang kalau pasien bisa sendiri, taruh bantalnya di pinggul, kemudian dia disuruh tengkurap dengan posisi bantal dia betulkan. Jadi nggak bingung tengkurap, angkat badan kayak push up, naruh bantal gitu. Mungkin pasang aja dulu, kemudian miring, dia minggir dulu di pinggir kasur, kemudian tengkurap, terus dia tinggal posisikan. Itu saya memegang selimut, artinya selimut itu untuk menyangga. Kalau ada bantal kecil boleh. Posisi harus nyaman. Mau miring ke kanan, mau miring ke kiri, monggo silahkan. Dengan dia berikan ganjalan, itu kita harapkan pasien lebih nyaman dalam melakukan treatment, jadi otot-ototnya juga lentur. Di rumah sakit dalam perawatan aja kami kerjakan, apalagi saya aja mengerjakan, karena itu relaxing untuk otot-otot kita di rongga dada, kemudian kalibrasi badan kita saat sehari-hari aktivitas macam-macam gitu. Jadi memang kalau memang sedang diminta isoman, karena lagi saat ini sedang sedang memang dianugerahi ya arisan kan pandemi itu, kalau lagi dapat colekan untuk dapat COVID diterima, memang untuk qadarullah lagi disayang disuruh istirahat, mungkin kita kelelahan, badan kita demo, imunitas kita turun sehingga memang harus istirahatlah. Nikmati masa istirahat itu dengan tenang, kemudian relaksasi, otomatis berdoa pada Sang Pencipta biar sakitnya segera diangkat, insya Allah keberkahan sesudahnya akan lebih baik. Ini modified prone. Boleh pakai guling, boleh diganjal bantal di antara
di antara kedua kaki supaya nyaman. Ingat kalau ditarik bantalnya supaya tinggi bantal usahakan sama dengan lebar dari pundak gitu. Lebar pundak sama tinggi bantal usahakan sama supaya lehernya tidak tertekuk dan itu membuat nyaman dan lebih tahan untuk miring atau tengkurap. Kalau sesak, biasa kami katakan otot-otot ini perlu disandarkan. Jadi kalau otot nafas yang di depan namanya pectoralis, otot dada bagian depan. Kalau kita makan ayam itu kan dada depan itu harus diistirahatkan, dirileks. Makanya kita kalau jalan kan seneng kalau ke supermarket atau apa kan gelendot di troli gitu. Karena otot-otot ini istirahat. Sehingga hemat untuk energi untuk bernafasnya. Diafragma juga nggak lelah. Waktu tengkurap diafragma juga nggak lelah, kan gerakannya biasanya naik ke atas ke bawah, jadi nyamping sesuai dengan gravitasi. Jadi dia juga nggak berat. Gitu. Supaya kita bisa mendapatkan postur yang baik, ya kalibrasi posturnya salah satunya selain diganjel-ganjel tadi, bagi yang masih tegak berdiri bisa nempel aja ke tembok, dia lihat itu. Nempel nggak ke tembok, kepalanya, pundaknya, belikatnya, pantatnya, tumitnya. Makin banyak jarak berarti makin nunduk kita. Berarti kita selama ini otot-ototnya berusaha keras menegakkan kita ke gravitasi. Jadi jangan heran kalau sakit leher, sakit belikat, sakit pinggang. Makin ke bawah nanti kelihatan akan sakit lututnya juga karena nahan. Terakhir anchor-nya. Patokan yang ngunci kita ke tanah itu ankle. Jadi terakhir lutut dan ankle pasti akan ikut sakit karena tuannya sudah mau rubuh, jadi lelah dia. Itu mengganggu nafas, mengganggu karena beban diafragmanya juga jadi berat. Ini tadi monitoring untuk pernafasan. Yang paling booming ini saturasi oksigen. Monggo bagi yang sudah bisa membeli saturasi oksigen silahkan dibeli, itu paling enak untuk melihat, tinggal dilihat berapa sih saturasiku yang atas itu, berapa sih denyut nadiku gitu. Tapi kalau ukuran pernafasan, respiratory rate harus diukur. Sudah diinfokan diukurnya berapa kali dalam 1 menit, dihitung berapa kali tarik nafas buang. 1 cycle tarik nafas buang itu ada berapa kali gitu. Normalnya tidak melewati angka 20. Jadi kalau bisa lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang. Ini namanya skala Borg, skala sesak gampangnya. Skala sesak ini ada beragam, ada yang modifikasi. Ini yang standar 1-10, seperti skala nyeri kalau di kami. Warnanya makin merah, makin sesek dia. Mungkin bisa untuk kita menilai kondisi saat ini. Seseknya tadi pagi, sesaknya tadi malam, sesaknya habis BAB atau habis bangun mandi, kayak apa ya gitu. Supaya kita tahu kira-kira kalau dijadikan angka itu berapa. Untuk monitoring sendiri kondisiku supaya dia bisa membatasi diri. Kalau lagi sesek hebat, lagi saturasinya drop, prone dulu lah tengkurap, perbaiki dulu pernafasan oksigenasinya, jangan paksa tubuhnya. Mobil kalau dipaksa mogok. Jadi ada cara lain lagi untuk melihat pengembangan paru. Kalau tadi oksigenasi kita cek pakai saturasi. Kalau mamanya ngembang sama ngempes, kalau diukur kayak pakai ukuran baju bisa tuh. Diukur berapa, buangnya berapa. Kalau nggak bergerak waktu tarik nafas sama buang nafas, nggak ada selisih dari sentinya. Berarti aslinya ini dadanya tuh kaku gitu. Bisa kaku ya, bisa orang-orang kan ada juga yang kaku yang tidak stretching. Jadi dia emang harus di stretching, dilenturkan. Ada lagi tes yang sederhana yang kami bisa kerjakan di klinis di lapangan kalau saturasi itu tidak ada untuk komunikasi, karena saturasi oksigen itu juga benda yang menggunakan baterai. Jadi tolong dicek baterainya tinggal berapa. Kalau tinggal 1 strip dari 5 strip atau 4 strip dari indikator, tolong diganti karena bisa aja tidak valid. Namanya breath count test ini yang kita itu hitung nafas. Ada yang, "Dok, saya ngitung nafas itu gimana?" Hitung nafas itu tarik nafas dulu, kemudian menghitung terus secara cepat. Jadi tidak ada jeda karena setiap kita jeda pasti tarik nafas. Jadi hitung nafas itu dikenal sebagai breath count contest. Ada beberapa versi, tapi buat saya secara klinis karena ini hanya untuk komunikasi supaya pasien paham di setiap kondisinya. Tarik nafas, dia menghitung secara terus menerus. Jadi tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, sekitar 29, 30 saya habis nafas sudah. Dan itu bukan ranking, karena kita mau tahu kondisi kita day by day, harian seperti apa. Jadi kalau misalnya kondisi nggak nyampe angka 10, Anda berarti lelah banget. Mungkin kalau diukur saturasi, rata-rata saturasinya di bawah 94.
Kenapa ini penting? Ada fase-fase awal yang dikenal sebagai happy hipoksia, sehingga lemot otak mengenali kalau oksigen sudah mulai turun, diukur saturasi masih bagus kok, masih 98 gitu. Tapi begitu hitung nafas sudah mulai turun, itu tinggal ditunggu, nanti akan cepat turunnya. Jadi supaya kita tahu pada waktu hitung nafasnya itu nggak panjang, tengkuraplah dulu, rang recruitment, tarik nafas dengan ada latihan nafas yang lain. Tapi latihan nafas dengan cara tengkurap saja, itu latihan nafas dengan cara mager, udah nggak usah banyak apa-apa, tinggal butuh niat aja. Sama ada tempat untuk mendarat, jadi ada tempat untuk tengkurap. Ini breathtaking exercise latihan sederhana yang bisa dikerjakan di saat awal. Lagi batuknya itu batuk kering. Kalau dituruh tarik nafas tinggi, langsung batuknya itu seperti petasan banting, batuknya seperti benar-benar seperti pertusis ya, batuk rejan terus menerus. Loh, capek. Batuknya kering waktu awal. Setelah lama-kelamaan akan jadi batuk yang berdahak, tapi itu perlahan seiring dengan berkurangnya karena iritasi awal waktu peradangan. Itu lelah sekali pasiennya. Jadi kami selalu minta tarik nafasnya jangan langsung dalam, bertahap aja. Tarik nafas bertahap, tarik, 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 buang. Jadi seperti kita kalau pompa balon tuh pompanya pelan-pelan. Kalau langsung sekaligus kan nggak akan terisi juga dengan baik. Tapi sambil meregangkan. Dengan begitu respon batuk kering yang di awal tidak muncul. Breathtaking exercise atau tarik nafas bertahap. Edukasi latihan pernafasan dari Persahabatan kami sudah punya hakinya dan ini ada di YouTube resmi Rumah Sakit Persahabatan. Monggo silahkan dibuka. Di situ akan ada bagaimana cara mobilisasi duduk. Artinya kalau lagi sesak banget, janganlah langsung bangun dari duduk. Miring dulu, duduk bertahap. Kemudian atur nafas dalam setiap gerakan. Kami sebut ini sebagai energi konservasi. Hemat energi untuk bergerak. Ini latihan relaksasi sendi bahu, kemudian dada, ini semua ada di dalam YouTube yang di Rumah Sakit Persahabatan. Saat ini dilakukan, kami susun itu di setahun lalu di awal pandemi karena memang pasien mendadak banyak. Sehingga kami membuat video edukasi ini. Ini latihan tarik nafas bertahap juga bisa dikerjakan kalau tidak bisa dalam. Lalu latihan batuk, itu batuk coughing atau coughing. Coughing itu kayak buat embun di kacamata. Jadi batuknya itu gitu. Hanya seperti menghembus nafas secara cepat. Suara kita buka. Kalau coughing batuk yang didehamkan. Tapi itu lelah. Pada fase awal akan memicu batuk terus-terusan. Ini portal YouTube resmi Rumah Sakit Persahabatan. Saya juga ada digital library. Beberapa tadi yang breathdown test ada di dalam digital library saya. Mohon kalau berkenan silakan untuk melihat rekamannya. Latihan yang di rumah saat isoman bagaimana, Dok? Kalau ada yang bertanya. Nomor 1, benerin posturnya kalau selama ini kurang supaya ototnya rileks. Mungkin kalau ototnya kaku, bila konsultasi dengan dokter akan diberatkan obat-obat yang bisa untuk mengurangi kakunya otot. Kami sebut sih beberapa heparison HCl dan lain-lain bisa mengurangi kakunya otot. Kemudian tengkurap. Oksigenasi untuk memperbaiki lung recruitment di saat oksigen lagi mahal, di saat akses ke rumah sakit lagi sulit. Tolong berikan rumah sakit untuk betul-betul yang kondisinya berat. Jadi kalau apalagi di rumah sakit itu juga ada bakteri lain yang mengancam, tidak hanya COVID, ada bakteri-bakteri kebal antibiotik, kebal obat yang ada di hunian rumah sakit. Jadi bukan berarti tidak ada ancaman yang lain. Kalau tidak betul-betul butuh manajemen tata laksana yang penting, jangan ke rumah sakit dulu untuk saat ini. Di rumah Anda lebih tertata, hatinya juga lebih nyaman, lebih tenang, asal bisa memonitor. Usahakan lebih sering untuk lung recruitment atau nyari oksigen untuk badan kita sendiri. Gimana dompet kita nggak diregangin untuk ngambil oksigen. Kita punya udara banyak gratis ditaruh di luar sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana kita ambil ke paru kalau dompetnya nggak diregangin? Itu kayak punya uang di ATM nggak, tapi dompetnya kecil gitu. Jadi regangin dulu supaya bisa masuk oksigennya. Latih nafasnya, ngikutin tadi beberapa media banyak memberikan untuk latihan nafas. Silahkan ikuti sesuai dengan kata hati mana yang mau dituruti. Latihan berjalan, latihan endurance di saat akut mungkin jangan. Kita rehat dulu. Merem sama mingkem aja istirahat, mungkin kurangin makanlah diet yang baik. Jadi jangan terlalu tinggi glukosa, karbohidrat juga dikendalikan karena intinya sih suruh istirahat. Memang lagi disayang. Mungkin selama ini nih kalau kita tuh mesin mobil itu sudah saatnya servis masuk bengkel dulu.
Anggap aja ini untuk servisnya tubuh untuk mengistirahatkan dari kelelahan yang sangat sehingga kita bisa cetar kembali lagi ke aktivitas setelah masa ini terlewati. Karena memang perjalanan penyakit virus itu begitu. Gergesi dulu, nggak enak dulu, nggak pengen makan dulu, meriang semua, kayak dipukuli. Fase itu kelewat, akan lebih nyaman. Jadi tengkurap saja sambil doa, sambil yakin, tenangkan gitu ya. Dengan support yang sekeluarga karena pasti yakin banyak yang sayang dengan Anda. Kemudian latihan konservasi tadi hemat energi. Ngukur sendiri kemampuannya dengan breath count test, dengan saturasi oksigen bila punya. Kemudian skala sesak. Skala sesak untuk nakar kita saja, atau bisa juga untuk komunikasi dengan dokter yang memantau atau fasilitas kesehatan yang memantau. Ini mengingatkan karena ini pandemi masih berlangsung. Tolong karena saya juga dari Komite PPI, saya juga titip cuci tangan. Cuci tanganlah yang sesering mungkin. Clean hands, save life. Tangan yang bersih membuat kita juga nggak terpapar lebih banyak. Yang nempel-nempel juga hilang. Kemudian tidak juga memaparkan dan membahayakan orang lain. Kalau memegang-megang sesuatu, usahakan pakai tangan kiri. Kenapa? Tangan kanan atau tangan dominan. Kalau kita kidal ya tangan dominannya kiri. Itu biasa ngusek-ngusek wajah. Jadi kalau mau megang-megang sesuatu, peganglah pakai yang tangan tidak dominan. Bagi yang kidal, pegang pakai kanan. Bagi yang tidak kidal atau yang kinan, pakai yang tangan kiri. Supaya kalau refleks usek-usek itu, pakai tangan yang dominan aman. Tapi lebih aman lagi kalau cuci tangan, lebih aman lagi kalau kita tutup. Saya tidak pakai masker karena saya ada di rumah. Kalau saya ada di tempat kerja, otomatis saya akan masker, dan kebijakan di persahabatan itu pakai masker double untuk melindungi kita supaya kita juga bisa bekerja dengan baik dan tidak terpapar dengan jumlah virus yang berlebihan gitu. Jadi behavior budayanya kita diperbaiki, jaga ventilasi, jaga durasi, jaga jarak, 5M yang tadi Dokter Aya sudah katakan. Pakai maskerlah yang benar, jangan masker dibikin cantol di mana-mana karena enggak, aku sendirian kok. Udaranya kan dipakai bersama. Seluruh makhluk berbagi udaranya. Siapa yang tahu udaranya tidak ditumpangi SARS-CoV-2? Karena kan SARS-CoV-2 nggak bisa diwarnai, kita nggak lihat. Kalau debu kelihatan kotor, kita bisa merem gitu. Jadi kalau tidak yakin daerah itu, misalnya daerah publik, daerah umum, jangan lepas masker. Kalau di rumah yang kita aman, kita yakin, atau di ruangan yang kita yakin tata udaranya aman, monggo silakan. Tapi ya jangan lama-lama kalau di tempat publik untuk menjaga kita sendiri. Karena kita akan bawa pulang itu dengan badan kita dan bisa memaparkan ke orang-orang yang kita sayangi. Sebagai catatan tambahan dari saya, segera cari informasi bantuan medis bila saturasi cenderung turun. Belum tentu langsung ke rumah sakit, ada telemedicine dan lain-lain dari Kementerian Kesehatan juga diberikan fasilitasi sekarang. Kemudian awasi skala sesak, kalau nambah berarti tambah berat. Kalau hitung nafas kurang dari 10 makin berat, ada yang tarik nafas 1, itu berarti sudah makin berat. Tolong rileks dulu, tenangkan, posisi tengkurap, breathtaking, perbaikan insya Allah akan bertahap. Tapi tenang, karena kalau kita nggak tenang tuh saluran nafas ngunci, bronkokonstriksi itu benar-benar itu dipengaruhi sekali oleh psikosomatik karena berat di COVID itu memang tenakan emosi atau psikosomatisnya. Kalau nafas terganti oleh batuk, tarik nafasnya bertahap. Pertahankan tengkurap. Sekali tengkurap berapa dok? Usahakan 2 jam. Karena untuk stretching itu nggak bisa. Kita kalau main ketapel aja nggak bisa jepret sedikit lah. Nggak akan jatuh batunya. Kalau tarik masih maksimal, dipertahankan, kemudian akan dilepaskan. Recoil untuk buangnya juga akan baik perkalinya. Jadi tidak di kredit ya, jam ini 5 menit, jam itu 5 menit. Kalau hitungannya untuk latihan silahkan, tetapi usahakan targetnya 2 jam sekali prone. Kalau bisa 12 jam atau lebih baik. Orang itu paru-paru Anda sendiri, Anda yang men-stretching atau mengembangkan. Anda juga yang akan memetik manfaat dari paru-paru itu, bukan kami. Untuk bisa mempertahankan oksigenasi paru yang baik. Demikian dari saya, Dr. Eri. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, karena saat kita tidak bisa bernapas, tidak ada satupun hal lagi yang berharga, tidak ada satu rupiah pun yang bisa membelinya kembali. Jadi disyukuri atas nikmat yang selama ini kita diberikan Tuhan sama kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Monggo dok.